Selamat datang di channel Cerita Drama Kehidupan, tempat di mana setiap cerita menyimpan rahasia, konflik, dan pelajaran hidup. Bagaimana jika orang yang paling kamu percaya ternyata menyimpan kehidupan lain di belakangmu? Hari ini, aku akan membawakan kisah tentang seorang istri yang hidup bahagia sampai sebuah pesan misterius membongkar rahasia besar suaminya. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir, karena ending cerita ini akan sulit dilupakan. Pernahkah kalian membayangkan orang yang setiap hari tidur di samping kalian, orang yang kalian percaya sepenuh hati, ternyata diam-diam menjalani kehidupan lain di belakang kalian? Hari itu, aku hanya ingin meminjam laptop suamiku untuk mencetak tugas sekolah anak kami. Tapi satu pesan masuk, dan dalam hitungan detik, seluruh hidupku hancur. Sayang, jangan lupa besok datang ulang tahun Rafa ya. Dia terus nanyain papanya. Tanganku langsung dingin. Papanya. Aku membuka pesan itu dengan gemetar. Dan malam itu, aku mengetahui bahwa suamiku ternyata diam-diam menikahi wanita lain selama 2 tahun. Bahkan sudah memiliki seorang anak. Dan yang lebih menyakitkan, aku adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Namaku Alia. Usiaku 32 tahun. Aku tinggal di Surabaya bersama suamiku, Arga. Dan putri kecil kami yang berusia 6 tahun, Nisa. Selama 7 tahun menikah, aku percaya rumah tangga kami baik-baik saja. Memang kami bukan keluarga kaya, tapi Arga selalu terlihat bertanggung jawab. Dia bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan properti, sementara aku menjalankan usaha kue kecil-kecilan dari rumah. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, mengantar Nisa sekolah, lalu membuat pesanan kue sampai sore. Hidup kami sederhana, namun cukup bahagia. Atau setidaknya, itu yang selama ini kupikirkan. Karena belakangan, Arga mulai berubah. Dia lebih sering pulang malam, jarang bicara, bahkan mulai sibuk dengan ponselnya sendiri. Kalau dulu dia selalu mengajakku makan malam sambil bercanda, sekarang dia lebih sering diam. Aku sempat bertanya, "Mas, akhir-akhir ini kok sering banget lembur?" Arga hanya menjawab singkat, "Proyek kantor lagi banyak." Aku percaya, karena aku tidak pernah berpikir suamiku akan menghancurkan rumah tangga kami sendiri. Malam itu hujan deras. Arga sedang mandi ketika laptopnya berbunyi. Awalnya aku tidak berniat membuka apapun. Tapi notifikasi WhatsApp muncul di layar. Nama kontaknya Dinda dengan emotikon hati setelahnya. Hatiku langsung tidak enak. Pesan itu muncul lagi. "Aku kangen kamu." Tanganku mulai gemetar. Aku tahu membuka pesan pribadi suami itu salah. Tapi entah kenapa, malam itu perasaanku sangat buruk. Aku membuka chat mereka, dan dunia runtuh pada depan mataku. Foto-foto mereka
video, percakapan mesra, bahkan foto akad nikah. Aku membeku, tubuhku terasa lemas. Di layar laptop itu, suamiku sedang mengucapkan ijab kabul dengan wanita lain. Tanggal akadnya 2 tahun lalu. 2 tahun. 2 tahun dia hidup dengan 2 istri. Tanpa aku tahu sedikit pun. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku terus menggulir percakapan mereka seperti orang kesurupan. Dan semakin ku baca, semakin hancur hatiku. Saat Arga keluar dari kamar mandi, aku langsung menatapnya. Dia tersenyum seperti biasa. Belum tidur. Aku menahan tangis. Siapa Dinda? Seketika wajahnya berubah pucat. Kamu buka laptopku. Aku tertawa kecil. Tertawa paling menyakitkan dalam hidupku. Jawab aku. Siapa Dinda? Arga langsung panik. Alia, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Menikah diam-diam. Tangisku pecah. Aku melempar laptop itu ke sofa. 2 tahun, Mas. 2 tahun kamu bohongin aku. Arga menunduk. Dan jawaban berikutnya membuatku semakin hancur. Aku gak pernah berniat ninggalin kamu. Aku langsung menatapnya tidak percaya. Jadi menurutnya, mengkhianatiku selama 2 tahun masih bisa dimaklumi. Kamu pikir aku harus terima semuanya? Aku khilaf. Khilaf? 2 tahun itu bukan khilaf. Arga mulai menangis. Tapi anehnya, aku sudah tidak peduli lagi. Karena malam itu, rasa cintaku mulai mati. Keesokan harinya, aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran buruk terus memenuhi kepalaku. Siapa wanita itu? Sejak kapan? Kenapa Arga tega melakukan semua ini? Dan yang paling membuatku hancur, apakah semua kebahagiaan kami selama ini hanya sandiwara? Aku akhirnya memutuskan mencari alamat wanita itu. Dari chat mereka, aku menemukan lokasi apartemennya. Tanganku gemetar saat berdiri di depan pintu unit itu. Aku mengetuk perlahan. Dan wanita yang membuka pintu masih sangat muda. Cantik, lembut, mungkin sekitar 25 tahun. Dia terlihat bingung melihatku. Cari siapa ya? Aku menahan air mata. Saya istrinya Arga. Seketika wajah wanita itu berubah pucat. Dan sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Dia langsung menangis. Namanya Dinda. Dan ternyata dia juga korban kebohongan Arga. Apa maksud Mbak? Istrinya Arga. Aku menunjukkan foto pernikahanku. Dinda langsung tertunduk lemas. Dia bilang, dia duda. Aku membeku. Apa? Air mata Dinda jatuh deras. Dia bilang istrinya meninggal karena sakit. Dadaku langsung sesak. Jadi selama ini
Arga membohongi kami berdua. Dinda bahkan menunjukkan foto pernikahan siri mereka. Ia benar-benar percaya bahwa Arga pria yang baik. Aku nggak tahu dia masih punya keluarga. Aku menatap bayi kecil yang sedang tidur di kamar. Anak itu darah daging suamiku. Hatiku hancur lagi. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak membenci Dinda. Karena matanya sama hancurnya denganku. Kami sama-sama ditipu laki-laki yang sama. Namun semuanya belum selesai. Karena beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Debt kolektor datang ke rumah kami. Mbak Alia, suami Mbak, punya tunggakan hampir 3 miliar. Aku shock. 3 miliar? Ternyata selama ini Arga bukan hanya berselingkuh. Ia juga terlilit judi online. Semua tabungan kami habis diam-diam. Bahkan rumah kami sudah diagungkan tanpa sepengetahuanku. Duniaku benar-benar runtuh. Dan saat aku mencoba menghubungi Arga, nomornya sudah tidak aktif. Dia menghilang, kabur, meninggalkan aku, anak kami, dan wanita kedua itu. Hari-hariku berubah jadi neraka. Debt kolektor terus datang. Telepon tidak berhenti berbunyi. Aku bahkan harus menjual perhiasanku untuk membeli susu anak. Nisa mulai sering bertanya, "Papa kemana, Ma?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dadaku setiap hari. Sementara Dinda harus merawat bayinya sendirian tanpa uang. Ironisnya, aku dan wanita yang dulu kupikir perebut suamiku justru saling menguatkan. Karena kami sama-sama korban. Suatu malam, Dinda datang ke rumahku sambil menangis. "Mbak, aku udah gak punya uang buat beli susu." Aku memandang wanita itu lama. Kalau beberapa minggu lalu ada yang bilang aku akan membantu wanita simpanan suamiku, aku pasti tidak akan percaya. Tapi saat melihat bayinya menangis, hatiku tidak tega. Aku akhirnya memberikan sebagian uang hasil jualanku. Dan malam itu, kami menangis bersama. Karena laki-laki yang sama telah menghancurkan hidup kami. Suatu hari aku bercermin. Wajahku kusut, mataku bengkak, tubuhku kurus karena terlalu banyak menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar kalau aku tidak bisa terus seperti ini. Kalau aku hancur, anakku juga akan hancur. Aku harus bangkit. Aku mulai fokus mengembangkan usahaku. Aku live jualan setiap malam. Membuat kue sampai subuh. Awalnya hanya sedikit pembeli. Tapi perlahan kisah hidupku mulai viral. Orang-orang tersentuh dengan perjuanganku sebagai ibu yang ditinggal suami. Pesanan datang semakin banyak. Aku bahkan kewalahan sendiri. Sampai akhirnya aku membuka toko kecil. Hari pembukaan toko itu, aku menangis diam-diam. Karena dulu aku pikir hidupku sudah selesai. Ternyata Tuhan masih memberiku jalan.
2 tahun kemudian, hidupku berubah total. Usahaku berkembang besar. Aku punya beberapa karyawan. Nisa juga tumbuh jadi anak yang ceria lagi. Sampai suatu sore, seseorang datang ke tokoku. Arga. Aku hampir tidak mengenalinya. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, matanya penuh penyesalan. Alia, aku diam. Dia mulai menangis. Aku salah. Ternyata setelah kabur, hidupnya makin hancur. Wanita yang mengenalkannya pada judi meninggalkannya. Teman-temannya pergi. Dia jatuh miskin. Dan sekarang dia datang meminta maaf. Aku cuma mau pulang. Aku menatapnya lama. Pria ini dulu menghancurkan hidupku tanpa rasa bersalah. Dia membuat anaknya kehilangan ayah. Dia membuat 2 wanita hidup menderita. Dan sekarang, saat hidupnya hancur, dia ingin kembali. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis melihatnya. Rumah itu sudah hancur sejak kamu memilih hidup dalam kebohongan. Arga menangis semakin keras. Aku nyesel, Alia. Aku menggeleng pelan. Penyesalan gak akan menghapus luka yang kamu kasih. Dia mencoba memegang tanganku. Tapi aku mundur. Karena rasa cinta itu sudah benar-benar mati. Aku udah capek nangis karena kamu, Mas. Suasana menjadi sunyi. Lalu aku berkata pelan, pergilah. Dan saat Arga berjalan keluar dari tokoku, aku merasa sesuatu dalam dadaku akhirnya lepas. Bukan karena aku masih menyintainya, tapi karena akhirnya aku berhasil melepaskan semua luka itu. Terkadang, orang yang paling kita percaya justru menjadi orang yang paling menghancurkan hidup kita. Tapi pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Karena seburuk apapun luka yang diberikan seseorang, kita tetap bisa bangkit. Dan satu hal yang aku percaya sampai hari ini, karma mungkin datang terlambat, tapi karma tidak pernah salah alamat. Kalau kalian berada di posisi Alia, apa yang akan kalian lakukan? Maafkan atau memilih pergi selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita drama kehidupan lainnya yang lebih emosional, penuh konflik dan plot twist yang bikin penasaran.